Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saat ini firman Tuhan ingin menyapa kita yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 18. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah untuk setiap penyertaan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam proses perjalanan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, melalui lawatan-Mu kami tetap boleh merasakan berkat Tuhan dan setiap kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan Allah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang tetap senantiasa memberikan hikmat sukacita di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Inilah kami, hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami, agar kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang mata roh yang diberikan Tuhan kepada kita, tentu mengarah kepada pengertian diri kita tentang pengharapan Tuhan dan kekayaan kemuliaan warisan yang Dia berikan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang mengerti tentang Kristus. Di dalam nats ini juga menerangkan bahwa pentingnya bagaimana spiritualitas seseorang untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan. Tentu hal ini melibatkan penghayatan terhadap pengharapan yang Dia berikan dan memahami bahwa setiap kemuliaan yang ada di dalam diri Allah Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Selain itu juga menekankan bahwa sentral dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kesetiaan kepada Tuhan untuk boleh memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan semua orang yang percaya kepadanya hingga akhirnya menikmati berkat-berkat Tuhan. Mengenal bagaimana kita mampu menggunakan mata roh atau pengertian rohani kita yang Tuhan berikan, ini tentu menantang kita untuk lebih mendalami iman dan mengarahkan kita kepada pengharapan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam perjalanan spiritual kita diajak untuk semakin memahami dengan lebih baik kekayaan warisan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Inilah yang mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran akan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap proses-proses perjalanan yang akan kita lalui. Hari demi hari tentu kita sudah melalui begitu banyak hal-hal baru, begitu banyak sukacita, bahkan begitu banyak pergumulan yang telah kita lalui. Namun, kita diajak untuk memahami bahwa di dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan, Dia menuntun kita untuk mengenal
kehendak Dia di dalam Kristus Yesus, anaknya yang telah memberikan nyawanya menjadi tebus bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita juga diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan harapan yang didasarkan pada iman kita, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita hidup berpengharapan di dalam iman yang daripada Tuhan Allah, kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita ini, yang tentunya akan memotivasi kita untuk hidup dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi, mencari kebijaksanaannya dalam keputusan kehidupan sehari-hari, dan tentu berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sering sekali memang ketika seseorang menyatakan dirinya aku adalah Kristen, tetapi tidak mengenal siapakah Kristus di dalam hidupnya. Untuk itulah melalui nats renungan kita saat ini, kita diajak untuk mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam setiap panggilan Tuhan, bahwa kemuliaannya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama membangun iman spiritual kita untuk semakin memahami setiap panggilan-panggilan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, agar kita menjadi bagian dari kemuliaan yang sudah Dia tentukan di dalam setiap hidup orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk setiap berkat cinta kasih-Mu dan waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau boleh mengajari kami melalui renungan kami saat ini, bahwa agar kami semakin mengerti pengharapan di dalam Engkau, untuk kami boleh menjadi bagian dari kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu Tuhan Allah, ajarkan dan mampukanlah kami melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, agar kami menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas. Thank you for watching.